Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, masih ada yang ingat? Ada peristiwa penting apa pada bulan Agustus? Ya, pada bulan Agustus ada peristiwa yang sangat penting, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semua bangsa Indonesia turut merayakannya. Agar kalian lebih paham, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu mengakibatkan Jepang menyerah kepada Sekutu. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaannya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, memanggil Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman. Marsekal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Akan tetapi, para pejuang bawah tanah menolak kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dan dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan utamanya adalah supaya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, golongan muda dan Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Dari perundingan tersebut, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, Ahmad Subarjo juga menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo akhirnya diperbolehkan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok, kemudian membawa mereka kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta menemui Jenderal Otoshi Nishimura dan mengatakan akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Nishimura menolak dan mengatakan Jepang tetap berkuasa di Indonesia sampai Sekutu datang. Perkataan Nishimura tidak menurunkan semangat juang Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah bertemu Nishimura, Bung Karno dan Bung Hatta menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksamana Maeda telah menyediakan rumahnya untuk menyusun teks proklamasi. Penulisan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Teks proklamasi asli ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada teks proklamasi ditulis dengan tahun 05. Hal tersebut disesuaikan dengan tahun Jepang, yaitu 2605. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pada pukul 10, Soekarno membacakan naskah proklamasi dan disambung pidato singkat tanpa teks.
Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dengarkan ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, anak-anak, setelah kalian paham penjelasan dari Ibu, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Kedua, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ketiga, siapa yang menulis teks asli proklamasi? Keempat, mengapa para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Kelima, bagaimana hasil perundingan antara golongan muda dan Ahmad Subarjo? Nah, sekianlah anak-anak penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.